Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda Esabila dengan NPM C1C023022. Di sini saya akan menjelaskan untuk mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan pada bab 6, yaitu pada transaksi entitas induk dan entitas anak aset tetap. Nah, langsung saja kita langsung ke pembahasannya. Pada bab ini akan dibahas 4. Yang pertama itu ada transaksi penjualan aset tetap. Yang kedua itu ada transaksi penjualan aset tetap disusunkan. Yang ketiga itu transaksi penjualan aset tetap disusunkan. Dan yang terakhir yaitu ilustrasi komprehensif. Nah, transaksi penjualan aset tetap ini memiliki sebab lain, yaitu dampak terhadap pencatatan entitas dan jurnal eliminasinya. Untuk transaksi penjualan aset tetap tidak disusunkan itu dibagi menjadi 3 subbab lagi, yaitu pertama, dampak transaksi penjualan aset tetap tidak disusunkan terhadap perusahaan entitas induk dan jurnal eliminasi. Kedua, ada transaksi hulu penjualan aset tetap yang tidak disusunkan. Yang terakhir yaitu transaksi hilir aset tetap yang tidak disusunkan. Kemudian pada transaksi penjualan aset tetap disusunkan itu dibagi menjadi 3 subbab lainnya. Yang pertama itu ada dampak transaksi penjualan aset tetap disusunkan terhadap pencatatan entitas induk dan penjurnal eliminasi. Yang kedua itu ada transaksi hulu penjualan aset tetap disusunkan. Dan yang terakhir ada transaksi hilir aset tetap disusunkan. Langsung saja masuk ke transaksi penjualan aset tetap. Nah, dampak terhadap pencatatan entitas itu ada transaksi penjualan aset tersebut tetap atas entitas induk dan entitas anak itu menghasilkan keuntungan dan atau kerugian. Yang kedua itu ada keuntungan atau kerugian tersebut belum terrealisasi selama aset tersebut masih dimiliki oleh entitas anak atau entitas induknya. Yang ketiga itu dampaknya ada atas keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi tersebut, entitas induk harus membuat pencatatannya. Kemudian dampak terhadap jurnal eliminasi. Yang pertama itu ada transaksi jual beli aset tetap antara entitas induk dan entitas anak yang harus dieliminasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Yang kedua itu ada dilihat dari sisi konsolidasi aset yang diperoleh entitas anak dari entitas induknya, atau sebaliknya harus dicatat pada nilai perolehan dari pihak non-afiliasi. Kemudian ada yang ketiga yaitu keuntungan atau kerugian atas penjualan aset tetap antara induk dan entitas anak akan terrealisasi pada saat pelepasan atau penggunaan aset tetap. Yang keempat itu ada untuk aset tetap yang tidak disusunkan itu keuntungan atas kerugian akan terrealisasi pada saat pelepasan aset tersebut. Dan yang terakhir itu ada untuk aset yang tetap disusunkan keuntungan atau kerugian akan terrealisasi pada saat penggunaan aset tersebut. Selanjutnya masuk ke materi transaksi penjualan aset tetap tidak disusunkan. Nah, transaksi penjualan aset tetap disusunkan itu direalisasikan keuntungan atau kerugiannya penjualan tanah terjadi pada saat pelepasan tanah. Kemudian pelepasan tanah ini bisa terjadi karena penjualan itu penghentian pengakuan atau adanya pertukaran. Selanjutnya ada dampak transaksi penjualan aset tetap tidak disusunkan terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Nah, pada contohnya pada PT Palapa memiliki 100% saham PT Samudra, berikut adalah informasi yang terkait. Peristiwa 1, PTP itu memperoleh tanah dari pihak non-afiliasi pada harga 900 juta rupiah. Kemudian pada peristiwa yang kedua menjual tanah kepada PTS pada harga 1 miliar. Kemudian untuk peristiwa ketiga menjual tanah kepada pihak non-afiliasi pada harga 1,2 miliar. Nah, untuk pertanyaannya, bagaimana pencatatan itu harus dibuat PTP dan jurnal eliminasi yang dibuat pada penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada 2020. Jika yang pertama, skenario pertama yaitu seluruh peristiwa PTP, PT2, dan PT3 terjadi pada tahun 2020. Skenario kedua yaitu PTP dan PT2 yang P2 yang terjadi pada 2020, P3 terjadi pada 2021. Dan skenario ketiga yaitu
P3 saja yang terjadi pada 2020 dan P1 dan P2 terjadi pada tahun 2019. Nah, untuk skenario pertama, seluruh peristiwa terjadi pada tahun 2020. Nah, dampak jurnal eliminasi 1 terhadap laporan keuangan yaitu pada akun, sisi akun ada tanah dan keuntungan. Pada PTP itu sebesar 100 juta rupiah, pada PTS yaitu 200 juta rupiah. Dan sebelum konsolidasi itu sebesar 300 juta rupiah dan eliminasinya kosong, dikosongkan dan konsolidasinya sebesar 300 juta rupiah. Untuk skenario kedua yaitu P1 dan P2 itu terjadi pada tahun 2020, sedangkan P3 itu terjadi pada tahun 2021. Nah, untuk jurnalnya yaitu bagian laba atas entitas itu pada 100 juta rupiah pada investasi pada entitas anak sebesar 100 juta rupiah. Dan untuk jurnal selanjutnya yaitu keuntungan penjualan tanah sebesar 100 juta rupiah dan tanah sebesar 100 juta rupiah. Selanjutnya itu adalah skenario ketiga, yaitu P3 terjadi pada tahun 2020, P1 dan P2 terjadi pada tahun 2019. Nah, maka jurnal yang dibuat itu adalah investasi pada entitas anak sebesar 100 juta rupiah pada bagian laba atas entitas sebesar 100 juta rupiah. Dan jurnal selanjutnya yaitu investasi pada entitas anak sebesar 100 juta rupiah pada keuntungan penjualan tanah sebesar 100 juta rupiah. Transaksi hulu penjualan aset tetap tidak disusutkan. Maka neraca saldo pada saldo per 31 Desember 2020 itu pada akun kas dan setara kas di DP sebesar 1.087.500 juta rupiah, pada PT Andalas yaitu di debit 600 juta rupiah, kemudian piutang usaha di PT Nusantara di debit 800 juta rupiah, di PT Andalas di debit juga 375 juta rupiah, untuk persediaan di PT Nusantara sebesar 650 juta rupiah, di PT Andalas di debit sebesar 400 juta rupiah, untuk investasi pada PT Andalas di PT Nusantara sebesar 982.500.000 rupiah, di PT Andalas senilai 0, kemudian tanah di PT Nusantara sebesar 1.500.000 juta rupiah, kemudian di PT Andalas sebesar 500 juta rupiah. Kemudian pada bangunan dan peralatan di PT Nusantara di bagian debit sebesar 3 miliar rupiah, di PT Andalas sebesar 400 juta rupiah. Kemudian merek dagang di PT Nusantara di debit sebesar 440 juta, di PT Andalas 0. Kemudian akumulasi penyusutan di PT Nusantara di sisi kredit sebesar 750 juta rupiah, di PT Andalas sebesar 100, di kredit sebesar 125 juta rupiah. Kemudian akumulasi amortisasi di PT Nusantara di kredit 60 juta rupiah, PT Andalas sebesar 0 rupiah. Kemudian utang usaha yaitu di sisi kredit PT Nusantara sebesar 1.200 juta rupiah, kemudian di PT Andalas di sisi kreditnya ada 300 juta rupiah. Kemudian utang obligasi di PT Nusantara di sisi kreditnya ada 1.500 juta rupiah, di PT Andalas kreditnya ada 500 juta rupiah. Kemudian untuk saham biasa di PT Nusantara di bagian kredit ada 3 miliar rupiah dan di PT Andalas sebesar 800 juta rupiah. Kemudian untuk saldo labanya ada di sisi kredit sebesar 1.500 juta rupiah, kemudian di PT Andalas sebesar 400 juta rupiah. Kemudian di bagian penjualan itu di PT Nusantara sebesar 4.800 juta rupiah, kemudian bagian laba atas PT Andalas sebesar di sisi kreditnya 120 juta rupiah, keuntungan penjualan tanah PT Nusantara 30 juta rupiah, kemudian beban pokok penjualan PT Nusantara di bagian sisi debitnya ada 3 miliar, di PT Andalas 550, kemudian beban operasi PT Nusantara 900, kemudian PT Andalas itu 100 juta, kemudian beban penyusutan 250 juta, di PT Andalas 25 juta rupiah, beban
amortisasi PT Nusantara 50, di PT Andalas 0, dividen yang diumumkan 300 juta rupiah, di PT Andalas 50 juta. Maka total dari PT Nusantara di bagian sisi debit yaitu sebesar 12.960 juta rupiah, di sisi kredit 12.960 juta rupiah, pada PT Andalas di sisi debitnya sebesar 3 miliar, di sisi kreditnya sebesar 3 miliar. Nah, transaksi hulu penjualan aset itu tetap tidak disusurkan, yaitu informasi tambahan. PT Nusantara itu telah melakukan pembelian 75% saham PT Andalas pada 1 Januari 2020 pada nilai bukunya yaitu sebesar 900 juta rupiah, nilai wajar kepentingan non pengendali nilai bukunya sebesar 300. Kemudian yang kedua, selama 2020 PT Andalas itu melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta rupiah dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 50 juta rupiah. Yang ketiga itu, dalam tanah PT Andalas terdapat tanah yang dibeli oleh PT Nusantara pada harga 150 juta. Tanah tersebut diperoleh pada PT Nusantara pada harga 120 juta sehingga PT Nusantara mengakui keuntungan dari penjualan tanah itu sebesar 30 juta rupiah. Sampai yang keempat itu, sampai 31 Desember 2020 tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Andalas. Prosedur konsolidasi pertama 2020 yaitu pencatatan tahun 2020 mencapai investasi dengan menggunakan metode ekuitas pada pencatatan Nusantara, yaitu 1 Januari investasi pada PT Andalas sebesar 900 juta rupiah pada kas 900 juta rupiah. Pada 31 Desember 2020 investasi pada PT Andalas sebesar 150 juta rupiah pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 150 juta rupiah. Kemudian 30 prosedur konsolidasi tahun pertama pada 2020 yaitu tanggal 31 Desember 2020 kas pada investasi pada PT Andalas sebesar 37.500 juta rupiah. Pada tanggal 31 Desember 2020 bagian laba atas PT Andalas pada PT Andalas sebesar 30 juta rupiah. Selanjutnya ada jurnal eliminasi. Tabel perhitungan jurnal eliminasi ini yaitu dapat dilihat pada tabel perhitungan jurnal eliminasi yang di buku. Selanjutnya itu saya akan membahas transaksi hilir penjualan aset tetap yang tidak disusutkan, di mana keuntungan transaksi hilir yang belum terrealisasi itu dicatat induk sebagai porsi kepemilikannya. Selanjutnya saya akan membahas tentang transaksi penjualan aset tetap yang disusurkan, di mana untuk transaksi penjualan aset tetap yang disusurkan antara induk dan entitas anak yaitu keuntungan atau kerugian penjualan aset tetap akan terrealisasi seiring penggunaan asetnya. Dampak transaksi penjualan aset tetap disusurkan pencatatan entitas, induk, dan eliminasi, yaitu dilihat pada contoh 6.4 dampak penjualan kendaraan terhadap pencatatan entitas dan jurnal eliminasinya. Kemudian transaksi hulu penjualan itu dapat dilihat pada contoh 6.5 transaksi hulu penjualan bangunan, yaitu neraca saldo pada 31 Desember dilihat pada buku halaman 1.97. Untuk transaksi hilir penjualan yaitu dilihat pada 6.6 yaitu transaksi hilir penjualan peralatan, yaitu neraca saldo dilihat pada buku pada halaman 204 sampai dengan 205 untuk perhitungannya. Selanjutnya adalah ikhtisar pembelajaran. Yang pertama itu aset
tetap yang diperoleh dari anak atau entitas induk harus dicatat pada nilai perolehan dari pihak non-afiliasi. Yang kedua itu ada keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi dari transaksi hulu aset tetap, dicatat secara penuh oleh entitas induk. Kemudian yang ketiga, keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi dari transaksi hilir aset tetap, dicatat entitas induk sebesar posisi kepemilikan di entitas anak. Yang keempat itu ada jurnal eliminasi, diperlukan untuk menyesuaikan nilai perolehan aset, akumulasi penyusutan, dan beban penyusutan yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasi sesuai dengan nilai perolehan dari pihak non-afiliasi. Kemudian keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi ini dari transaksi hulu atau hilir aset tetap tidak disusurkan akan terrealisasikan pada saat aset tersebut dijual. Kemudian keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi dari transaksi hulu atau hilir aset tetap yang disusurkan akan terrealisasi pada saat aset tersebut digunakan. Kemudian besarnya keuntungan atau kerugian transaksi hulu atau hilir dari aset tetap yang disusurkan yang terrealisasi setiap periodenya adalah selisih beban penyusutan menurut induk dan entitas anaknya. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.